kualitas manusiana. Kualitas manusiana yang oleh Nabi disebut idza haddasa kadzaba. Arti idza haddasa kadzaba itu Allah wa ditipu. Tapi sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Karena penyakit itu tak pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana inda dhanni abdi bi. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepadaku Abul Yaman. Kata Abu Yaman telah menceritakan kepadaku, mengabarkan Syu'aib. Kata Syu'aib telah menceritakan kepadaku Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, Allah berfirman. Ini yang sering disebut hadis kursi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku inda dhanni abdi, menurut sangka hambaku bi terhadapku. Ini satu ringkasan ya. Ringkasan itu maksudnya begini. Orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti tanah yang hidup setelah menerima air hujan. Tanah mati jadi hidup setelah menerima air hujan. Karena butir-butir air hujan itu mengandung bahan-bahan kehidupan yang dibantu oleh bumi. Di bumi itu tidak menghidupkan apa-apa, hanya sebagai wadah kehidupan yang ada pada setiap butir air hujan itu. Maka bumi yang menerima air hujan, yang asalnya mati jadi hidup, itu sebagai amsal, sebagai analogi, sebagai perbandingan bahwa manusia itu tak ubahnya seperti bumi yang mati. Seperti bumi yang mati. Setelah menerima air hujan, kemudian bumi itu jadi hidup. Ciri hidupnya yaitu fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan itu kami keluarkan berbagai macam buah-buahan yang tidak mungkin bisa dihitung secara angka. Itu semua adalah untuk melanjutkan kehidupan kamu dalam melaksanakan keimanan itu, yaitu setelah hidup dengan hujan tadi, setelah hidup dengan hujan itu tak ubahnya manusia setelah menerima Al-Quran. Jadilah manusia hidup. Karena itu Nabi mengatakan bahwa Quran ini seperti air hujan yang turun dari langit, hidup dan menghidupkan. Hiduplah yang mau hidup, tidak hiduplah yang tidak mau hidup. Nanti setelah turun air hujan, manusia dibagi 3 yang menjadi awal surat Al-Baqarah itu. 1,
orang yang beriman kepada gaib, kan ini urusannya urusan kerasulan, urusan kenabian, urusan keimanan. Yang yu'minuna bil ghaibi, dengan yu'minuna bil ghaibi maka ada kehusuan, bukan kehususan, kehusuan dalam melaksanakan keimanan terhadap gaib itu, yaitu dengan wa yuqimuna sholata, mendirikan salat. Salat itu adalah realisasi dari keimanan terhadap gaib. Dan seberapa kuat keilmuan dalam urusan kegaibannya, itulah yang akan menjadi nilai-nilai kehusyuan dalam salatnya. Wa salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu dalam ayat-ayat setelah yuqimuna sholata suka berlanjut kepada kalimat wa yu'tuna zakata. Yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tamat sudah. Sakitu tah nu pokok. Beriman kepada gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti yuqimuna yunfiqun itu wa mimma razaqnahum yunfiqun itu bagi-bagi ain wajib, ukuran tertentu, yang zakat, yang umum, itu infak. Semua itu disebut sedekah. Sedekah itu kalimat yang umum. Ada yang aturan tertentu sampai wajib ini zakat. Ada yang silakan kapan, apa, bagaimana, itu bebas. Disebut infak, itu mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Semua itu dilakukan, dikerjakan, namanya sedekah. Namanya sedekah. Sedekah itu dalam surat Al-Imran disebut qul sadaqallah, katakan oleh Muhammad Allah itu benar. Yakin ya Allah benar? Kalau yakin Allah benar, pasti akan melaksanakan apa yang ditetapkan Allah, baik yang sedekahnya, yang infaknya, yang zakatnya, dan semua itu diawali dengan yu'minu bil ghaibi dulu, kemudian wa yuqimuna sholata, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai dengan akhir, yaitu ulaika nama ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tamat. Tak itu kata bagian pertama. Bagian kedua yaitu innal ladzina kafaru sawaun alaihim andatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sudah khatam Allah ala qulubihim wa la absarihim wa lahum adzabun alim. Dua. Ini tidak panjang. Yang pertama golongan al-muflihun, yang pertama itu. Yang kedua golongan innaladzina kafaru kafirun. Yang ketiga golongan al-munafiqun. Panjang teman. Antara tepuguh banget nah gitu. Tepuguh. Sampai ada siapa itu yang bicara siapa? Aduh, sepohongan. Kalau Anda masih malu berbohong, jangan berpolitik. Itu kan satu ungkapan ahli ilmu ya. Sehingga pengalaman panjang pisan teh. Lalakon sakitu teh. Lalakon 4 kalimat teh panjang lalakonna. Ya. Pernah jadi pernah anu. Ternyata kesimpulan manusia itu dalam urusan ini begini. Nah, eta tan ieu tah wa minan nasi naon mayaqulu amal bil akhir wa mahum bimumin. Yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun.
tadi teh jalma anu gering hate teh cager-cager, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Maka yakun tamat sakitu tah, tadi kualitas manusiana. Kualitas manusiana yang oleh Nabi disebut idza haddasa kadzaba. Arti idza haddasa kadzaba itu Allah wa ditipu. Tapi sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Tamat sakitu tah pokok. Nah sekarang ada ikhtiar bagaimana cara menyembuhkan penyakit mereka ini. Mereka itu tidak sakit, tapi pada hati mereka ada penyakit. Degering di mana-mana. Nah, kumaha cara beresna? Yaitu ada dua. Satu, wa idza qila lahum aminu kama amaka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ulah ngarusak sana di bumi mah. Lantaran akibatnya Anda sendiri yang akan kebagian dari kerusakan itu. Kedua, kumaha ngaku teh? Innama nahnu muslihun. Ini ngarusak teh kampanye nama beberes. Nu ngarusak teh nu kampanye nama ngabangun, kampanye nama beberes, padahal ngarusak. Ini 15 abad yang lalu Quran sudah bicara manusia seperti itu. Nah, karena itu orang yang selalu berquran bersunnah sing atuh tong kabobodo wae gitulah. Mak ayatnya begitu. Yang kedua, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Mereka mengatakan anuminu kama amanas. Nganggap nanti jalma imana wakanya mau pintar itu mereka, tapi tidak menyadari kebodohannya. Jadi jalma bodoh teh tidak menyadari kebodohan dirinya. Nah, hijri wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah, tayyiba panipuan. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanu qalu amanah. Tapi wa idza khalau ila syayatin, kalau mereka pada gabungan mereka, pada jamaah mereka yang sepisi dan semisi mereka, disebutkan Al-Qur'an yang sehati dengan mereka. Mereka mengatakan inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Tadi mual kapangis kung ngaji mah lebah mana mustahzi'un teh kumaha, dengan cara apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fitughyanihim ya mahur. Tamat sakitu diwejaan ku Allah teh kade ya ka apa yastahzi'u dan ya mahum ulaika ladina ishtarawud dolalata bil huda wa ma rubihat tijaratuhum wa makan muhtadin. Siapapun yang mengikuti mereka tidak akan beruntung, pasti tidak akan beruntung. Terus ulaika yashtaruna dolalata bil huda wa ma rubihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ayat itu dulu tadi, dua ayat deh. Apa ya kadur bar apa? Nah, masalhum kamasalil ladzi istaqada naro wala ma'adu asmaha walahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Tepuguh akidahna, tepuguh naon itu kumaha. Itu pitugian ini yang terus sumun bukmun umyun ahun. Tek nuturkeun kitu cenah. Satu nu umyun, aya umyun teh kita tarajong segala teh kata mau. Tapi lempang gitu. Umyun sumun mah tuli terus bukmun mah
bisu tidak bisa mengucapkan yang sebenarnya menurut pengakuan mereka sendiri. Terus umyun buta, fahum la yarji'un, mereka akan pergi dan tidak tahu tempat kemana kembali. Dah gitu cuma hirup teh. Lalu ada perbandingan yang terakhir, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa barqun wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut. Hakikatnya mereka sudah mati hidup, geus ngabangke dina jero hirupna karena minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Tamat segitu saruku tadi. Dari mulai awal ayat muttaqun, muttaqin, kemudian kafirun, kemudian munafiqun. Sejumlah ayat ini oleh Nabi dikatakan 3. 1 ayatul munafiki, salah satunya ieu anu ieu tah. Ayat nu ieu. Hiji idza hadasa kadzaba. Allah wajib tipu tadi. Yang kedua idza wa'ada akhlafa, jangan dipercaya janjinya. Karena mereka sudah berniat janji itu untuk tidak dilaksanakan. Sudah diniatkan itu, bukan tidak melaksanakan. Ngarana diurang pencitraan, ngarana umum. Yang ketiga idza tumina khona, lamun diamanati mereka tidak malu untuk berkhianat. Ya iya tah ayat 1, 2, 3. Nah, ini ayat hadis yang sedang kita baca bahwa manusia itu seperti tanah yang mati. Disebutnya ardul majid. Sanes majid aja lah ya. Ardul majid tanah yang tidak menghidupkan apapun. Kering atau naonnya? Tanah naon tandus itu? Tandus, ya tandus. Ya kering, ya berdebu, ya panas, tidak menumbuhkan apa-apa. Jadi ardul majid. Turun hujan. Maka si tanah itu jadi hidup. Cirinya menumbuhkan pohon-pohon itu. Jadi tanah yang subur. Karena itu di Al-Quran, kalau alladzina amanu sok berikut dengan wa amilus solihati. Cirinya iman yang hidup itu dengan al-amalus solihat. Amal soleh itu merupakan ciri iman itu hidup. Alladzina amanu wa amilus solihati. Nah, orang yang amanu wa amilus solihati tak hasil nanti iya tak. Hadis yang sedang kita baca, yaitu Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya sangka hambaku, aku menurut bagaimana sangka hambaku. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan berjelek sangka kepada Allah. 1. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh tidak ada keraguan apabila berdoa kepada Allah. Pasti Allah mengijabah. Ketiga, tidak ada sangka-sangka bahwa Allah tidak mengijabah doanya. Cuma kayak dihanap aja. Hadis bukan. Hadis anu di luhur. Satacan ieu. Yaitu idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Apabila hambaku mencintai untuk berjumpa kepadaku, maka aku menginginkan untuk berjumpa dengannya. Tadi disebut bahasa-bahasa filsafat yang oke sebenarnya. Wa idza kariha liqa'i, dan apabila ia
tidak menyenangi untuk berjumpa denganku, karihtu aku pun tidak senang untuk berjumpa dengan orang itu. Karena itu hadis yang baru kita baca, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan berjelek sangka kepada Allah. Qala Allahu, Allah bersabda, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku menurut sangka hambaku terhadapku. Kalau dia bersangka jelek kepadaku, berarti iman dan amal solehnya sangat tipis. Nah, begini ya, ada seorang yang mengeluh, apa itu namanya, saya berusaha, cek orang itu, orang masih ada ya. Jadi apa itu merupakan pertanyaan. Saya sudah berusaha ingin melaksanakan ayat ini dalam jabatan saya sebagai apa gitulah. Dia seorang pejabat melaksanakan ayat yang dia pahami. Ayat ini. Ternyata ada suatu situasi dan kondisi seolah-olah dia itu dikorbankan oleh sistem yang ada di kantor yang dia pimpin. Akhirnya kurang tidur. Kenapa begitu? Maka dia nagih ke Allah. Nagihnya itu, mengapa Allah menetapkan saya jadi begini, padahal saya ini begini. Padahal nagih ke Allah. Dia nyalahkan ke Allah. Ini seolah-olah Allah punya hutang kepada orang yang melaksanakan firman-Nya. Dia tidak meyakini bahwa Allahnya yang mikirkan kanya Allah ketegampang. Begini ya, contoh ini, hadis ini pendek nih, hanya 3 kalimat. Kalau seorang bapak, seorang ibu di rumah, anak umur di bawah 3 atau 4 tahun, si anak itu minta untuk main pisau yang tajam, dikasih tidak? Ibu yang tahu akibat daripada si anak main pisau yang tajam itu, dia tidak akan mengasih. Jangan diartikan tidak mengasihi itu tidak sayang kepada anak. Justru sayang kepada anak itu karena tahu akibatnya, tahu bahayanya. 3 macam. 1, dia tidak akan memberikan, sama sekali tidak. Kedua, memberikan tapi diganti dengan pisau yang mungkin tidak membahayakan, pisau juga, tapi tidak membahayakan. Yang ketiga, mungkin diganti dengan yang lain, bukan pisau. Tapi yang pokok, si anak jangan sampai bahaya karena main-main itu. Nah, si anak nangis. Ayat-ayat Nabi kamali rogan imah segala. Ngambek ka indungna. Ngambek ka bapana. Merasa seolah-olah untuk pikiran si anak seperti itu, ibu bapak tidak menyayangi. Nah, di sini ilmu deh. Karena itu 2 macam sifat-sifat Allah. 1, Sami'un Alim, yakin bahwa Allah Maha mendengar, baik yang kita ucapkan maupun apa yang tidak kita ucapkan. Alimun, Maha tahu pelaksanaan dari apa yang kita dengar ini. Karena itu Rasulullah SAW disimpel dengan kata-kata innamal a'malu, ini sebelum kita berbuat sesuatu
Allah sudah maha tahu untuk apa kita berbuat dan mengapa kita berbuat atau mengapa tidak berbuat. Tidak bisa yang lepas daripada tanggung jawab setiap detik dari umur ini. Jadi kalimatnya enteng pisan. Qala Allahu, Allah berfirman. Ini firman Allah dengan kesimpulan dan ijtihad ilmu yang ada pada diri Nabi. Kalau saya, ini pakai saya, bisi-bisi tapi salah ya, bisi-bisi salah gitu. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, yang menurut sepengetahuanku, menurut ilmu yang ada pada diriku, firman Allah itu begini, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama bagaimanapun sangka hambaku. Begitulah sangka hambaku, begitulah aku terhadap manusia itu. Karena itu hadis yang ini kita baca dirangkum lanjutan dari hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa Allah berfirman, masih harus diuji juga, idza ahabba 'abdi liqa'i, bila seorang menginginkan berjumpa denganku, ahbabtu liqa'ahu, aku pun sangat menyenangi berjumpa dengan orang itu. Wa idza kariha liqa'i, dan apabila ia tidak menyenangi untuk berjumpa denganku, karahtu liqa'ahu, aku pun tidak senang untuk berjumpa dengan orang itu. Hadis yang dulu ini. Dari hadis itu berlanjut kepada hadis yang kita baca ini. Karena itu masih hadis qudsi juga. Qala Allahu, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Bagaimanapun sangka hambaku, begitulah aku terhadap orang itu. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan ada sangka jelek kepada Tuhannya. Nyambung kepada hadis nomor 15 sekarang. Kita bolak-balik, maham genana, aduh, rada berat. Haddasana Ismailu, haddasani Malikun, an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala rajulun lam ya'mal khairan qattu, idza mata faharrikuhu wazzaru nisbahu bil barri wa nisbahu bil bahri. Fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Fa amara Allahu al-bahra fa jama'a ma fihi wa amara al-barra fa jama'a ma fihi summa qala lima fa'alta qala min khasyatika wa anta alamu faghfar lahu. Kita terjemah ya, kalau hati-hati ya. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepadaku Ismail. Kata Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik. Malik dari Abi Zinad, Abi Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Ini masih runutan atau urutan dari dua hadis yang baru kita baca. Ya. Masih ada kaitan masalahnya. Qala rajulun. Ini bukan hadis qudsi, tapi qala Rasulullah ini. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu, ia tidak pernah mengamalkan sedikit pun kebaikan.
sedikit pun kebaikan. Bukan tidak hidup, bukan tidak beracara, bukan tidak terpikirkan pekerjaan setiap hari, tapi dianggap dari isi seluruh hidupnya itu lam ya'mal khairan qattu. Tidak ada imannya, tidak ada realisasi amal solehnya, apalagi amal soleh, iman saja tidak. Yang tadi disebut apa? Innal ladzina kafaru sawaun andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Begitu keadaan innal ladzina kafaru itu. Rasulullah SAW mengatakan, berkata seseorang, ia tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Tidak ada imannya, apalagi amal solehnya, tidak ada. Idza mata faharrikuhu. Kata si rajulun itu, apabila ia mati, bakarlah dia. Wadzaru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Bagilah dia setelah dibakar itu sebagiannya di bumi dan sebagiannya di laut. Setengah di bumi, setengah ke laut. Karena tidak ada yang tempat selain itu. Wallahi, demi Allah, la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu adzaban. Demi Allah, apabila Allah Maha Kuasa terhadap orang itu, pastilah akan menyiksanya dengan azab. La yu'adzibahu ahadan minal alamin, yang tidak pernah Allah menyiksa seorang pun dari makhluk lebih keras kecuali terhadap orang itu. Fa'amarallahul bahra fajama'a ma fihi. Kemudian Allah memerintah laut untuk mengumpulkan apa yang ada padanya. Wa amaral barra fajama'a ma fihi, dan memerintah bumi untuk mengumpulkan apa yang ada padanya. Summa qala. Kemudian Allah berfirman, lima fa'ata. Mengapa engkau mengumpulkan itu? Qala min khasyatika, karena takut kepadamu. Wa anta alamu, dan engkaulah yang maha tahu. Faghfaralahu, kemudian Allah mengampuninya. Hadis ini oleh Imam Bukhari dicantumkan masih dalam rangkaian bab Allah menguasai, Allah mengetahui, dan semua malaikat menjadi saksi atas kemahatauan Allah itu. Apa maksud hadis ini? Bolak-balik macana sarahna, aduh tada hese. Jadi manusia yang mati itu akan tertelan oleh bumi. Kayak di ayat Quran, di saya cari-cari pohon di ayat-ayat namun. Jadi manusia yang mati itu tertelan oleh bumi sampai habis, sampai hancur. Yang dimaksud sampai hancur itu secara jasadiahnya. Tanah itu memiliki kualitas yang berbeda. Ini yang jadi melebar ya. Ada tanah yang si tanah itu memiliki kemampuan untuk pengawetan. Karena itu obat-obat pengawet, balsam mayit, hingga sekian lama tidak hancur, itu kan bahan-bahannya asalnya dari butir-butir tanah. Karena itu tidak kaget kalau di misalnya nih ada satu kuburan, waktu digali lagi ternyata utuh.
Yang hancur itu hanya kainnya, apa namanya itu? Kain kafannya. Rambutnya saja masih ada, utuh. Kalau orang salah sangka dianggapnya manusia itu manusia waduh, manusia hebat, manusia jago. Padahal tidak terpikir akhirnya jago atau malpae, gitu ya. Padahal bukan itu. Dia terkubur di tanah yang memiliki kualitas seperti itu. Beda dengan tanah yang hancur sama sekali. Tidak ada bahan-bahan pengawet seperti itu. Jadi tanah itu di tempat ini begini, kualitasnya di tempat ini begini. Karena itu di sebuah kuburan yang luas, kalau semua digali, yang ada di dalam kubur tidak akan sama. Ada yang hancur, ada yang tidak. Dan yang paling keras tulang di badan kita itu gigi. Ada tulang yang paling keras di awak orang itu gigi. Karena itu ada yang sudah sekian ratus tahun untuk anger. Walaupun tulang-tulang yang lain juga hancur. Nah, setelah ditelan oleh bumi ini ya, ditelan oleh bumi, maka itu akan kembali lagi ke laut. Dibawa lagi sari-sari itu ke laut dengan turun air hujan, lalu mengalir lagi ke laut. Dari laut tarik lagi ke atas, turunkan lagi. Saya baru ingat ya, ada hadis yang menerangkan boleh mengubur mayit di laut. Boleh. Mengapa? Kayak di antara. Misalnya begini, ada seorang pelaut meninggal di kapal. Mungkin masih jauh ke darat. Apakah akan dibawa ke darat? Padahal alat-alat untuk pelaksana sebenarnya tidak ada. Mungkin sampai seminggu, 2 minggu, sebulan busuk kan ini. Kapal mandikan, boleh dengan air laut juga kalau tidak ada. Kemudian dikapani, sudah dikapani disolatkan, sudah disolatkan berberatkan, gelapkan. Karena pada akhirnya dikubur di tanah dan di airnya sama. Semua yang mati dibagi dua. Satu, sebagian diambil oleh bumi, sebagian diambil oleh laut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab nanti di yaumul kiamah seperti dulu bagaimana Allah menjadikan manusia dari bahan yang mati. Kalau manusia tidak percaya bahwa setelah mati ada hidup, padahal dulu yang tidak percaya itu mati dan belum hidup. Quran surat Nahmantah. Satu semacam dialog gitu ya. Kalau manusia tidak percaya bahwa setelah mati ada hidup, dulu yang ngomong itu kan dulu mati, kemudian hidup. Yang ngomong begitu dulunya itu tidak hidup. Lalu ada pertanyaan, siapa yang menghidupkan dia? Yang menghidupkan dia itu yang dia tidak percayai Maha Kuasa untuk menghidupkan. Inilah kekufuran yang paling hebat. Anu teu percaya Allah ngahirupkeun nu maot teh, jalma nu bari tau maot kemudian dihirupkeun. Mun tibareto atuh ngomong kitu. Udahlah, ya. Saya tidak akan mengulangi hadis ini. Hanya apa yang saya pahami bahwa manusia yang mati itu apabila tidak terisi detik-detik hidupnya dengan keimanan dan apalagi sampai dengan beramal soleh, kalaupun dibakar tetap akan dibagi dua. Sebagian di bumi dan sebagian di laut. Pada akhirnya nanti Allah akan menghisab dengan utuh seperti dahulu bagaimana Allah menghidupkan. Nah, ini hadisnya panjang ya. Haddatsana Ahmad bin Ishaq, haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hamamun, haddatsana Ishaq bin Abdullah,
Sami'tu Abdurrahman bin Abi Amrata qala. Sami'tu Abu Hurairah qala. Ini hadisnya ini Abu Hurairah terus nih. Rata-rata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apalnya berapa ya? Berapa ratus hadis itulah. Hafal. Tapi tidak mengajarkan dengan tulisan. Semua yang beliau dengar dari Nabi, oleh Nabi dibekali kemampuan untuk tidak lupa. Itu diterangkan dalam tarikh ini. Begini ya, ini menyimpang sedikit. Abu Hurairah mengeluh ya. Mengeluhnya bagaimana? Tentang lupa. Setelah turun ayat mana tadi ya? Yang oleh Rasul disimpulkan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu hadisnya. Banyak Adam ternyata tempat salah dan lupa. Hoto wanisyan. Al-insanu mahalul hoto wanisyan. Yang namanya manusia, wadah ilmunya itu dua. Satu lupa, dua salah. Tanpa lupa dan salah, manusia tidak akan punya ilmu sama sekali. Ini kisah Adam sejak Allah turunkan ke bumi. Jadi jalma pinter lantaran diajar ku Allah. Waktu Adam diangkat jadi guru, pikir ngajar iblis ngamuk. Sampai wa ikuna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Muncul hasud. Muncul saja hasud. Setelah ada di surga itu, lalu Adam salah dan Adam lupa terhadap keadaan dirinya, sampai oleh Allah dikeluarkan dari surga itu karena melaksanakan melangkahi wala taqrabu hadhis sajarah patakuna minad dzalimin. Yang zalim tidak berhak dan tidak pantas berada di surga. Keluarkan. Hanya Adam itu diberi kesempatan untuk bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Akhir ayat nanti sampai ke saruku teh khusus dari mulai wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saruku lakon manusia itu. Nah, di sini Abu Hurairah itu, ya Rasulullah, aku mohon agar apa yang aku pernah dengar supaya tidak lupa. Lembar hayang ulah anu leungit. Kalimat-kalimat yang aku dengar itu jangan ada yang hilang. Mengapa? Karena Abu Hurairah meyakini harus kepada siapa lagi mendapatkan ilmu selebih daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Manusia mana deui, da moal aya. Karena Abu Hurairah itu meyakini satu, kebersihan diri Nabi. Kedua, setiap kata tamat. Abu Hurairah hafal. Dan sekian hafal dari yang sekian banyak Abu Hurairah hafal dari Nabi, dibanding-banding dengan siapapun, Abu Hurairah tidak pernah mendengar seindah kata-kata Nabi. Sampai Abu Hurairah memohon supaya tidak lupa. Kata Nabi, sok sana siga saruki lah, sok sana amparkan ke Abu Hurairah baju panjang yang dipakainya itu. Lalu Nabi menseduh sebelah kanannya, kalau nggak salah, ini tah hiji, dua, tilu, sok gulungkeun, jadi balik. Abu Hurairah mengatakan, setelah itu aku tidak pernah lupa apa yang pernah aku dengar.
sampai tercatat sekian ratus hadis yang khusus diajarkan melalui lisan tanpa tulisan. Dan dalam sejarah Abu Hurairah orang yang paling banyak mengajarkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat lain. Padahal dia masuk Islam hanya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kalau di jumlah hari, kali sekian hadis, barangkali per hari Abu Hurairah menghafal 5 hadis. Kalau di jumlah secara periwayatannya. Nah, ada bukunya satu di antara sahabat yang berkaitan dengan ilmu periwayatan yang dihantam oleh Syiah itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu begini. Ya, macam lagi nyeri hati gitu. Aduh, kenapa ahli hadis kok dihantam begini kan jelek. Disebut nanti orang lapar cari makan. Hanya orang lapar cari makan. Padahal di zaman Umar diminta Abu Hurairah menjadi gubernur. Di mana tuh? Di Amerika ini ada kan yang ngaran nama provinsi nama. Itu bisa maca dengan apal Quran, apal sekian ratus hadis. Provinsi yang beliau pimpin selesai, bagus, makmur. Dan minta kepada Umar segera diberhentikan lantaran tugas beres. Umar diberhentikan, Abu Hurairah sujud syukur lantaran urut. Ada orang menumpang lantaran jadi pejabat dibalik. Tapi semua pejabat kita mengatakan jabatan adalah amanah, gitu tuh. Cara rehat ngomong gitu. Sampai ditulis di kampanye untuk pemilihan, insya Allah amanah. Tong dipilih sih ngomong wae salah. Tong dipilih gitu ngomong wae salah kan salah kata ngomong tuh. Insya Allah amanah batur kumaha. Nah ini sedikit kisah Abu Hurairah ya. Itu ada 2 buku, ada Syiah yang menghantam Abu Hurairah ini. Kemudian ada Al-Ijaz Al-Khatib membanding ini kepalsuan Syiah tentang Abu Hurairah. Ada lagi buku yang pembandingnya itu. Kalau nggak salah penulisnya Ijaz Al-Khatib. Jadi ada dua versi ya. Dengan keluarnya buku seperti itu berarti Abu Hurairah bukan orang kecil. Ini orang besar. Dari zaman letik mata kudu dicarekan apa? Jalma letik dicarekan itu perlu. Nah itu dicarekan sini ke letik. Nyarekan sate dihasilkan sate jalan mana gede. Gitu. Nah di sini bahasanya begini. Ini agak panjang ya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar. 2 berarti. Aku mendengar Nabi berkata begini, aku melihat Nabi berbuat ini dengan 2. Sami'tu Abdurrahman ibn Abi Amr taqala. Tidinya ada. Terus Sami'tu Abu Hurairah qala. Sami'tu Nabi SAW qala, aku mendengar Nabi SAW berkata, Inna abdan asobadan dan sesungguhnya seorang yang telah terkena suatu dosa, warubbama qala, kadang-kadang ia mengucapkan aznabu danban, aku telah melakukan suatu dosa. Faqala, ia berkata, Rabbi adnabtu zanban, wahai Tuhanku, aku telah berbuat suatu dosa. Wa rubbama qala, kadang-kadang ia berkata, usibtu zanban, aku telah dikenai suatu dosa. Faghfirli, semoga engkau mengampuni. Faqala rabbuhu a'lamu abdi, ia berkata, faqala rabbuhu, Tuhannya berkata,
Allah berfirman, a'lamu lebih mengetahui abdi terhadap hambanya, anna lahu rabban yaghfiru dzanba, sesungguhnya baginya ada Tuhan yang akan mengampuni dosanya, wa ya'udzu bihi atau menyiksanya. Ghafartu li abdi, aku mengampuni bagi hambaku. Summa makasa masyaallahu, kemudian ia tinggal, ia diam sebagaimana ia mau. Summa asaba dzanban, kemudian mengenai dosanya, mengenai lagi dosa. Au adnaba dzanban, atau berbuat dosa itu. Faqala rabbi adnabtu dzanban, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Au asabtu, aku telah kena kepadaku dosa itu. Faghfirhu, semoga Allah mengampuninya. Faqala a'lamu ambi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Dia mengatakan, aku mengetahui hambaku, sesungguhnya baginya ada Tuhan yang mengampuni dosa atau akan menyiksanya. Ghafartu li abdi, aku sediakan ampunan bagi hambaku. Summa makasa masyaallahu summa adnaba dzanban, kemudian ia tinggal seberapa lama, kemudian ia berbuat dosa lagi. Warubbama qala asaba dzanban, kadang-kadang ia mengucapkan, mengakui, aku telah kena dosa. Faqala rabbi asabtu, wahai Tuhanku, aku telah kena dosa ini. Adnabtu akhara faghfirhu lahu. Faqala a'lama amri anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Ghafartu li amri salasan falyama masya. Kalau ringkas begini ya, manusia itu sangat jarang, ini nanti kalimatnya, sangat jarang berbuat satu kali berbuat dosa kemudian bertobat, lalu sampai mati tidak pernah terjadi lagi. Itu sangat jarang, sangat jarang. Paling tidak ia mengakui bahwa ia melakukan kedua kali. Tapi pada waktu melakukan yang pertama, ia mohon ampun kepada Allah. Tapi ia berbuat lagi dosa yang ia akui bahwa ini yang kedua kali setelah minta ampun kepada Allah. Allah masih mengampuni. Ia berbuat lagi sampai yang ketiga kali, dan ia mengakui bahwa ia berbuat dosa, tetapi ia masih menyadari bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya. Maka selama hal itu tidak hilang dari dirinya, apabila ia mati dalam keadaan itu, insya Allah akan mengampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni. Satu kali ia lakukan, minta ampun. Ia lakukan lagi. Padahal ia masih mengakui bahwa ia berbuat dosa yang kedua kali ini. Yang berbuat kedua kali itu pun ia masih meyakini Allah akan mengampuni. Sampai juga berbuat yang ketiga kalinya. Dan pada ketiga kali ini masih tetap ia percaya bahwa Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengampuni. Apabila ia mati dalam keadaan keyakinan seperti itu, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Dia hadisnya panjang ya. Lalu satu lagi, iya mah panjang pisan hadisnya sebagai penjelasan dari ayat bahwa hidup ini tak ubahnya seperti main-main. Yang selamat dari dunia yang main-main ini adalah seorang yang takut bahwa Allah akan
membalas semua amal yang ia lakukan. Kayak hadis penutup nomor 17, hadis yang ke-17 dari bab ini. Hadisnya sangat panjang ini ya, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang terakhir, ada sana Musa itu yang di bawah. Ini kesimpulan akhir dari ke-17 hadisnya. Aduh, panjang pisan hadisnya, ini nomor 17 sih. Allahu Akbar.